Jika waktu terbatas, apakah itu menjadi hambatan untuk aku melakukan berbagai aktivitas? Jawabannya adalah halo, namaku Sofiani Anami, mahasiswa Sekolah Bisnis Angkatan 57. Aku dikenal sebagai sosok yang penuh dengan ambisi dan pekerja keras. Sebenarnya, aku hanya memaksimalkan potensi dan waktu yang aku miliki ketika ada kesempatan datang. Aku pun memiliki satu kebiasaan yang unik, yaitu aku sering berbicara depan cermin, di mana ini aku lakukan untuk memberikan afirmasi untuk diriku sendiri sebelum aku memulai hari. Berbicara soal waktu, pasti hal yang pertama kali terbesit dalam benak kita adalah jam. Mengapa? Karena ketika kita ditanya kapan itu luang, kapan akan melakukan sesuatu, pasti yang kita cek pertama kali adalah jam. Entah itu jam tangan atau jam yang ada di smartphone kita. Simpelnya, ketika kita menjadi mahasiswa, kita sering kali mengecek kapan ya deadline tugas gitu. Itu yang sering kali kita cek gitu. Nah, kalau aku sendiri gimana sih memaknai waktu? Aku memaknai waktu sebagai emas. Kenapa? Karena emas itu adalah salah satu harta karun yang berharga. Dan aku di sini tidak ingin untuk menyia-nyiakan waktu yang aku miliki. Tapi bukan berarti aku tidak pernah bersantai dan beristirahat. Aku tetap bersantai dan beristirahat, tetapi aku selalu memaknai waktu-waktu yang aku lewati. Jika waktu terbatas, apakah itu menjadi hambatan untuk aku melakukan berbagai aktivitas? Jawabannya adalah bagaimana kita memaknai waktu itu sendiri. Kalau aku pribadi, menurut aku itu bukanlah sebuah batasan. Karena aku selalu melakukan aktivitas sesuai prioritas yang sudah aku susun sebelumnya. Ada satu prinsip yang sering aku gunakan di sini, yaitu lakukan sesuatu pada waktu dan tempatnya. Mengapa demikian? Karena aku ingin melakukan sesuatu dengan fokus dan maksimal. Pernahkah aku merasa jenuh tapi terhalang oleh waktu? Jawabannya tentu pernah. Mungkin sering, karena namanya manusia pasti ada rasa bosan, muak dengan banyak aktivitas. Tapi itu semua bisa kita minimalisir dengan beberapa hal. Tentunya dengan melakukan aktivitas yang kita sukai. Misalnya, kita melakukan aktivitas apa, di hari itu pun kita memasukkan ke jadwal harian kita untuk melakukan aktivitas yang kita suka. Aku pun pernah berhayal, bisa nggak ya waktu ditambah jadi 30 jam? Tapi kan itu nggak mungkin ya, dan pastinya tidak akan pernah terjadi. Tapi kita bisa meminimalisir rasa jenuh dan muak itu sendiri dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang kita sukai. Jadi jangan lupa yang pastinya untuk beristirahat dan memperhatikan apa yang kamu sukai, supaya kamu tidak jenuh melakukan aktivitas-aktivitas harianmu. Terkadang kita perlu berlari dengan cepat dan perlu pula untuk berjalan secara perlahan. Mendengar kalimat ini, tentunya tidak semua dari kita akan langsung paham. Yang aku tangkap dari kalimat ini, ada saatnya kita perlu berlari dengan cepat ketika mengerjakan sesuatu, dan perlu pula secara perlahan dan teliti ketika mengerjakan sesuatu pula. Karena masa muda dan potensi yang kita miliki tidak akan datang dua kali. Maka dari itu kita harus memaksimalkannya secara maksimal. Dengan mengerjakan sesuatu secara cepat untuk mengejar mimpi-mimpi yang kita tuju. Tapi ada saatnya pula kita harus secara perlahan ketika mengejar mimpi itu sendiri. Karena ada beberapa hal yang harus kita teliti lebih jauh lagi supaya kita tidak miss dengan apapun yang ingin kita kejar. Caraku menyelesaikan permasalahan ini tentunya dengan memanajemen waktu itu sendiri. Aku menggunakan Eisenhower Decision Matrix, di mana ada 4 di sana. Yang pertama adalah penting dan mendesak. Biasanya aku lihat dari waktu dan sepenting apa sih yang harus aku lakukan. Contohnya deadline tugas. Yang kedua adalah penting dan tidak mendesak. Ketika kita ingin melakukan self-improvement dengan mengikuti berbagai course. Dan yang ketiga adalah tidak penting tetapi mendesak, seperti telepon atau email yang harus kita segera kirim. Dan yang terakhir adalah tidak penting dan juga tidak mendesak. Contohnya menonton televisi, bersantai, dan berselancar di media sosial. Selain itu juga, di setiap to-do list yang aku lakukan setiap harinya, aku selalu memasukkan hal-hal yang aku sukai. Fungsinya apa? Fungsinya supaya aku tidak mudah jenuh dan bosan ketika melakukan aktivitas di hari itu.
Untuk teman-teman prestasi yang menonton ini, aku memiliki satu pesan. Jangan menyia-nyiakan waktumu saat ini, karena belum tentu di esok hari kamu memiliki waktu yang sama persis seperti ini. Dan yang pastinya jangan lupa untuk memaksimalkan potensi yang kamu punya. Manfaatkan setiap kesempatan-kesempatan yang datang. Jangan sampai di hari kemudian kamu menyesal karena tidak memaksimalkan potensi dan waktu yang kamu miliki. Itu pesan dari aku, salam hangat!